Oke, halo semuanya. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang hubungan serikat karyawan dengan industri, tapi kami akan menjelaskan melalui bentuk talk show. Nah, yang pertama ada saya sendiri, Safariani, sebagai pemateri 2, dan yang kedua ada Stephen sebagai moderator, yang ketiga ada Surya Andore sebagai pemateri 1, dan yang terakhir ada Muhammad Alvan Dimas sebagai pemberi pertanyaan nanti pada saat talk show. Oke, kita akan mulai dari sekarang. Halo semuanya, hari ini tema talk show kita adalah hubungan serikat karyawan dengan industri. Pastikan kalian sudah tidak asing yang dengar tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Ya, mereka itu karyawan-karyawan di perusahaan tempat mereka bekerja, bukan hanya satu perusahaan, tapi semacam komunitas pekerja yang biasanya akan melakukan aksi demonstrasi atau proses ketika posisi mereka dirugikan, baik dari perusahaan atau dari pemerintahan. Kemudian hari ini akan ada yang membawakan materi tersebut dan akan memberikan kalian pengetahuan lebih lanjut loh. Materi hubungan serikat karyawan dengan industri. Yang pertama akan dibawa oleh Surya Andores. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, dalam kali ini saya akan menjelaskan terkait yang sudah dikatakan oleh moderator kita hari ini, yaitu Stephen. Terima kasih telah memberi saya waktu untuk menjelaskan secara singkat tentang serikat pekerja. Menurut UU nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, bahwa serikat pekerja atau serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya, serta wujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Next. Ada pula beberapa fungsi dari serikat pekerja ini. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja saat di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatnya. Yang ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Yang keempat, kita ada sebagai sarana menyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Dan kelima, ada sebagai perencana, pelaksana, dan bertanggung jawab pemogokan pekerja sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. Yang keenam, ada sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih Surya Andores sudah meluangkan waktunya. Kemudian akan membawa materi kedua yaitu Safariani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Surya tentang serikat pekerja. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hambatan-hambatan yang sering terjadi di serikat pekerja baik internal maupun eksternal. Untuk hambatan-hambatan eksternal yaitu misalnya adalah perusahaan ataupun di luar perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan menyangkal adanya pekerjaan borongan pada salah satu divisi pada lini produksi dan menganggap status kerja tersebut bukanlah suatu pelanggaran UU terkait dengan ketenagakerjaan. Nah, yang kedua adalah menunda untuk mengabulkan tuntutan terkait dengan status kerja dari pekerja borongan dengan alasan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan, walaupun sudah ada rekomendasi. Nah, yang ketiga ada melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 3 orang pengurus serikat pekerja dan 1 orang anggota serikat pekerja tanpa alasan yang jelas pada tahun 2014 sehingga topik perundingan kemudian lebih diarahkan pada penyelesaian masalah tersebut. Oke, next yaitu hambatan internal, di mana hambatan itu terjadi pada anggota serikat pekerja sendiri. Nah, yang pertama adalah belum ada struktur organisasi karena serikat pekerja atau PT tersebut baru terbentuk pada tahun 2013. Kondisi ini mengakibatkan belum ada pembagian peran dan fungsi dengan baik, walaupun kemudian dibentuk tim yang terdiri dari kelompok yang melakukan pengkajian dan analisa masalah. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan pengurus serikat pekerja untuk menentukan prioritas permasalahan yang akan diperjuangkan. Nah, kemudian ada
Yang ketiga, yaitu kurangnya motivasi dan keseriusan beberapa anggota pengurus untuk bekerja sehingga yang terus bekerja hanya beberapa orang saja. Yang keempat adalah adanya miskomunikasi di antara anggota pengurus, sehingga terjadinya perbedaan terkait dengan materi perundingan. Yang kelima, adanya pandangan negatif dari pekerja serikat terhadap dari adanya pandangan negatif dari pekerja terhadap serikat pekerja yang dianggap hanya meminta uang. Hal ini mengakibatkan serikat pekerja mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan terhadap pekerja untuk mau terjun langsung bersama dengan pengurus dalam proses penyelesaian perselisihan industrial. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Safariani. Nah, Safariani sudah memberikan materi yang cukup menyenangkan ya. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab untuk pembawa materi. Silakan yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Baik, silakan atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Emal Fandimas Rozak. Saya ingin bertanya mengenai serikat pekerja. Pertanyaan saya itu apa aja sih upaya yang dilakukan para serikat pekerja dalam mengatasi hambatan-hambatannya? Baik, terima kasih Alvan. Ini merupakan materi sesi akhir. Kita akan next ke slide berikut dalam serikat pekerja untuk mengatasi hambatan-hambatannya. Dan mengenai upaya serikat pekerja dalam mengatasi hambatan seperti belajar dari pengalaman dan mengikuti pendidikan dasar bisa berupa seminar ataupun pelatihan ya. Selanjutnya akan memanfaatkan ini sebagai motivasi bahkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan serikat pada para pekerja seperti yang kalian bisa lihat di slide PowerPoint sekarang. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah serikat pekerja pada suatu perusahaan merupakan salah satu unsur yang penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Namun, tetap akan muncul masalah-masalah yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pekerja antara serikat pekerja dengan perusahaan. Tentunya kendala tersebut ada yang berasal dari internal dan ada yang berasal dari eksternal dari pihak perusahaan. Cara mengatasi hal-hal tersebut yaitu dengan melakukan pemberdayaan kepada SP agar mampu untuk merubah pandangan negatif pekerja terhadap SP dengan melakukan sosialisasi tentang peran dan fungsi sebuah SP serta dapat merubah pandangan perusahaan tentang SP. SP dan pihak perusahaan harus memiliki kesadaran untuk membangun hubungan industri demi terwujudnya lingkungan kerja yang kondusif sehingga kebutuhan dua pihak dapat dipenuhi dan menciptakan kesejahteraan bagi pekerja. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk jawabannya itu sangat tepat. Tentunya saya sangat terbantu dengan jawabannya. Oke, baik teman-teman. Kita sudah di akhir acara. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.